Oke, baik, perekaman sudah dimulai. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran pada pagi hari ini dalam diskusi mandiri tanggal 21 Agustus 2024. Sebelum kita mulai, saya aturkan dulu penganjali pengaksama. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Hyang Widiwasa. Bapak Ibu selalu berbahagia, sehat, dan banyak rezekinya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Dan kita akan masuk ke sesi hari ke-14 nih, mungkin berkaitan dengan diskusi terkait dengan proyek penguatan profil Pancasila. Sami sampun mengerjakan instruksi diskusinya. Sudah? Yang belum boleh, karena jaringan boleh dibuka aja ininya, mikrofonnya Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Ya, untuk tiang belum. Bagus, nggak boleh buka masih puter-puter sampai sekarang ini. Iya, saya juga belum. Baik, saya akan melihat dulu yang sudah nih. Nanti bisa jadi pembahasan bersama. Oke, untuk hari ini berkaitan dengan diskusi mandiri, karena kemarin Bu Made Adianti belum mendapatkan gilirannya. Nah, hari ini yang minta tolong untuk Bu Made Adianti memandu kegiatan diskusi mandiri kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bu Made Adianti selaku pemandu acara pertama. Silakan Bu Made. Jadi logis ya, weh. Iya, guys. Sambil belajar juga nge, nanti kalau ada salah-salah tolong dikoreksi nge. Baik Ibu. Nge. Ya, semua atas waktunya Pak Kade yang hari ini sebagai pemandu ya kisahnya. Ya. Ya, sebelum mulai saya ucapkan dulu penganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Untuk diskusi hari ini apa ini ya? Diskusi hari ini itu tentang bagaimana peran guru dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berarti peran guru dalam P5. Nih, di sini sudah ada Bu Made Reni yang menuliskan komentarnya. Coba Bu Made Reni. Om Swastiastu Bapak Ibu. Swastiastu. Di sini Tiang akan menanggapi tentang pertanyaan bagaimana peran guru dalam P5 nggih. Di sini dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, guru itu berperan sebagai fasilitator yang jelas. Tugas guru hanya membimbing siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas proyek. Jadi maksudnya di sini kenapa guru hanya sebagai fasilitator agar siswa-siswa yang mengikuti pembelajaran bisa mandiri seperti itu. Jadi peran guru tidak lagi menjadi tidak lagi menuntun anak-anak itu secara maksudnya secara detail ya, secara maksimal, hanya sebagai fasilitator saja. Nah, yang kedua, tugas guru hanya sebagai pembimbing, yaitu mendampingi siswa dalam merancang dan melaksanakan proyek serta memberikan umpan balik. Dan yang ketiga, peran guru sebagai motivator yang mendorong siswa agar lebih aktif dalam berpartisipasi dan menginspirasikan pikiran-pikiran kritis mereka dalam proyek tersebut. Yang keempat, guru itu sebagai penilai
yang menilai kemajuan dan hasil proyek siswa, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Yang kelima, kolaborator. Guru bekerja sama dengan orang tua dan komunitas untuk mendukung keberhasilan proyek yang dikerjakan oleh siswa. Mungkin hanya demikian yang dapat yang paparkan Suksema. Oke, ada teman-teman yang ingin menanggapi? Atau kita lanjut saja? Boleh saya bertanya, Lanjut Ibu? nggih. Oh, nggih, silakan Pak Kade. Oke. Nggih, suksema Bu Made sampun Mia sharing berkaitan dengan bagaimana peran guru. Nah, di sekolah Ibu, peran Ibu sendiri misalnya dalam proyek niki apakah sudah berjalan nggih? Proyeknya. Nah, ada nggak kendala yang ditemukan? Kalau dalam proyek yang sudah terlaksana di sekolah, itu kan kemarin kita membuat toga tanaman obat kayak gitu Pak. Cuman menanam. Jadi kalau di sini kalau misalkan menurut yang teori dengan prakteknya itu khususnya kelas kecil ini ya Pak ya, yang nggak ngomongin kelas gede. Jadi kelas kecil 1, 2, 3. Jadi guru itu masih tetap aktif mendampingi siswa, tidak hanya menjadi fasilitator. Misalkan kalau menjadi fasilitator kan kita hanya sekedar ini loh nak, misalkan ini bahannya kalian sudah bawa. Kalian kerjakanlah sesuai dengan ekspektasinya seperti apa nanti cara penanamannya segala macam. Yang jelas kan kita sudah menjelaskan di awal tahap pengenalan. Akan tetapi kalau misalkan untuk kelas 1, 2, 3, kelas 1 niki khususnya. Jadi kalau misalkan anak itu dibiarkan untuk sendiri kan otomatis yang jelas kayak kita memasukkan pupuk kandang ke polybag itu belum bisa yang jelas belum bisa rapi, belum bisa juga nanti anak-anak cara penanamannya seperti apa, hanya ala kadarnya mereka. Kita sebagai guru tetap harus merapikan pekerjaan anak-anak itu. Cuman kami biarkan dulu sih anak-anak apapun yang mereka kerjakan kita biarkan dulu, tapi nanti dirapiin biar nanti tanaman-tanaman itu bisa tumbuh kayak gitu. Kalau misalkan nggak dirapiin kan ada yang nanemnya misalkan asal tanam nanti agak nggak ketutup tanahnya kan, jadi kelihatan dia nggak nanti hidup gitu. Khususnya kelas 1 nih, kalau misalkan kelas besar oke lah bisa lah kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitatornya saja. Tapi kalau untuk kelas 1 tetap harus aktif juga. Itu sih Pak. Oke. Karena memang kelas kecil memang ya, saya juga gitu, agak tidak memungkinkan untuk memberikan akses penuh ke mereka. Kita tetap yang sibuk gitu. Terus Ibu. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Oke, kita lanjut aja dulu nge. Ini ada Bu Made Raimahayanti. Bu Made? Ya, selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu. Swastiastu pagi Bu Made. Makannya pupat. Siang-siang buat di sini. Untuk peran, ya di sini peran guru dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini yang buat yang pertama itu adalah sebagai fasilitator, ya seperti yang sudah diterangkan tadi sama Bu Reni, di mana guru di sini sebagai fasilitator itu sudah menyediakan
menyediakan bahan proyek untuk anak-anak yang membantu mereka untuk mempersiapkan bahan-bahan dari proyek tersebut. Yang kemudian adalah mendorong kreativitas dan kolaborasi. Di sini guru berperan untuk memotivasi anak-anak agar bisa mengembangkan ide-idenya dalam membuat sebuah proyek. Ya, kemudian adalah pembimbing karakter. Di sini peran guru adalah secara aktif menanamkan dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kegiatan proyek. Ya, guru memberikan contoh dan memfasilitasi diskusi dalam pembuatan sebuah proyek yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah mengawasi dan mengarahkan perilaku peserta didik dalam berlangsungnya pembuatan proyek. Jika ada kesulitan, guru di sini bisa mengarahkan atau memberikan solusi seperti itu. Kemudian kalau evaluator itu adalah guru di sini berperan untuk menilai ya terhadap proses dan hasil proyek yang dihasilkan oleh peserta didik. Dan kemudian di sini guru berperan untuk memberikan umpan balik ya, terhadap proyek yang sudah mereka hasilkan. Nah, yang keempat di sini adalah sebagai motivator. Ya, sama seperti yang di atasnya, guru itu adalah memberikan motivasi. Ya. Agar muridnya bisa bertanggung jawab atas proyek yang mereka kerjakan. Serta di sini guru berperan itulah memupuk semangat belajar peserta didik dalam berkreativitas. Dan yang terakhir adalah rencana pembelajaran. Nah, di sini guru berperan sebagai perancang kegiatan proyek bersama siswa agar proyek yang dibuatnya itu menghasilkan nilai yang sempurna. Nah, misalnya di sini proyeknya itu adalah seperti bisa milih sampah. Kalau disingkat itu namanya Bismillah. Nah, di sini guru akan membantu peserta didik untuk merancang kegiatan proyek yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Ya, seperti itu yang bisa saya paparkan. Silahkan teman yang lain untuk menanggapi. Tapi yang kembalikan kepada Ibu Adianti. Iya, terima kasih Bu Made. Adakah dari teman-teman yang ingin menanggapi komentar atau apa namanya pendapat dari Bu Made Rai yang lainnya? Pak Gede. Ih, lagi serius sekali ya. Serius sekali Pak Putu ya. Bikin gini apa namanya nih? Ini diskusi, Bu. Belum ya, nggak masalah coba napi soal nih soal tenang. Peran guru kita nih. Kan guru nih dalam P5. Ya, peran guru dalam kegiatan P5 ini. Tiang niki nak durung masih menurut tiang pribadi dengan peran guru sebenarnya sangat penting sekali dalam kegiatan P5 yang dilaksanakan pada kurikulum Merdeka niki. Nah, walaupun kita semua baru belajar dalam tahapan P5 sebenarnya tetapi sebelumnya kita kan memang sering melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan P5 tapi namanya aja tidak ada kaitannya mungkin dengan meja jahitan dan seterusnya. Nah, di sini Tiang sendiri baru melaksanakan 1 tahun yang lalu, tetapi sebenarnya ada modul tapi dapat nyiplak dari mungkin internet sekolah lain ya, bukan produk sekolah yang sendiri ya. Tapi pelaksanaan memang dilaksanakan sama seperti Bu Reni tadi dibilang untuk kelas fase A ya, sebenarnya untuk P5 itu kan dikerjakan
satu semester kan ya. Yang lalu semester lalu Tiang buat apotek hidup sama juga dengan Bu Reni. Yang pertama, kita sebagai guru betul-betul aktif, terutama di fase A, betul-betul membantu mengolah tanah tersebut, dimasukkan ke polybag dan memberikan bibit tanaman obat yang ditanam. Nah, itu peran penting pertama guru. Kemudian tetap memberikan pengawasan artinya tetap anak-anak disuruh merawat setiap hari, menyiram, artinya menyemai dan seterusnya. Kemudian setelah kita sebagai fasilitator, kemudian kita terus memotivasi anak-anak biar tanaman itu berkembang, biar tanaman itu hidup dan seterusnya kan. Kemudian setelah memberikan motivasi, memberikan bimbingan kepada anak untuk tetap menjaga tanamannya atau kegiatan P5-nya, dan terakhir pasti ada perancangan penilaian. Penilaian yang lakukan biasanya bukan penilaian hasil, tetapi bagaimana proses anak-anak itu benar-benar aktif setiap hari, benar-benar menjaga tanamannya. Masalah hasil itu nomor 2, karena pertama kita ajarkan tentang media yang betul-betul digunakan dan seterusnya. Nah, itu aja yang masih belum paham mengenai P5, adalah pendapat yang sendiri. Memang guru itu sangat berperan. Berat orang tua di rumah, kalau tidak ada bimbingan guru mungkin P5-nya tidak jalan. Dan keadaan lingkungan juga membawa, apakah untuk tanaman, apakah lingkungan itu aman atau tidak, dan sarana prasarana apakah memadai, artinya cukup air, lokasi sekolahnya artinya luas, bisa ditanami apotek hidup atau membuat taman khusus untuk apotek hidup. Itu aja. Pas di sekolah Tiang lahannya memang cukup luas, hampir satu sekolah aja hampir 15 aro ada satu sekolah, sedangkan siswanya sedikit untuk area sekolah, sedangkan di luar sekolah masih punya sekitar 50 aro, sekitar ya 70 aro lah total sekolah. Nah, sebenarnya itu belum dimanfaatkan secara maksimal dari dulu, masih sebagai tempat masyarakat mencari kayu bakar dan itu masih bebas lah, dan dianggap itu milik semua orang, itu dianggap masyarakat. Makanya keamanannya perlu dijaga. Di tempat yang keamanannya kurang. Apa yang kita tanam di sekolah sama anak yang biasanya besoknya ada aja yang tak utuh itu. Hanya untuk apotek hidup pengalaman Tiang. Makanya kita berperan betul dan mensosialisasi kepada orang tua. Biasanya sebelum kegiatan P5 paling kita sekolah itu mengundang orang tua dan komite bahwa akan melaksanakan kegiatan P5 apa itu biasanya. Sekian Bu Adianti yang saya Suksemo agak ngacuh kamu mai pendapatnya. Berarti sekolahnya Pak Gede itu belum dipagar nih? Masih pagar alam. Yang di depan aja pagar, tapi semua sudah rusak. Pagar dari awal sekolah itu sekolahnya. Belum pernah dibenerin. Kelasnya juga rusak, baru sekitar 3 tahun. Tapi tidak boleh diupload. Tidak dikasih sama pemerintah, jangan diupload. Kun Tiang upload sebenarnya media sosial biar tahu. Waktu itu kan pasrah ya, dipecat ya ndak apa, kita ngabdi. Artinya sudah hampir 3 tahun sekolahnya ambruk. Makanya coba apa di sini Pak Putu, coba apa di sini biar kita lihat gimana kondisinya kan gitu. Sekarang kalau nggak dikasih upload di luar di media, apa di kita biar kita sama-sama tahu gimana kondisi lingkungan kita masing-masing. Ada fotonya. Tapi untuk sekarang udah bagus. Karena kan ya namanya
namanya pemerintah ternyata takut juga sama media, nggak tahu. Nah, Kan itu. ada nadanya itu biasanya Pak tuh. Ya makanya hampir 2 tahun yang satu kelas itu disekat. Gitu, disekat artinya berisi kelas 3 digabung sama kelas 1. Makanya sulit untuk belajar tuh 2 guru, arti disekat lah satu kelas. Baru tahun ini sudah dibenerin, nah artinya sudah tepat. Karena bertahap waktu Niko memang banyak di Jemberana itu sekolah rusak, memang banyak. Mungkin dilihat kerusakannya berapa persen dan sebagainya. Sebenarnya itu yang belum paham mengajukan persen rusak itu untuk pemerintah kan ada apa namanya. Nah sebenarnya, itu aja untuk peran guru memang harus betul-betul aktif nih. Apalagi ada yang membuat tentang Banten menjadi ikutan, harus betul-betul pengawasannya. Yang rencana membuat Banten, otomatis anak-anak pasti membawa pisau, nah alat-alat yang berbahaya lah, betul-betul dipantau atau bisa difasilitas di sekolah lah ada pisau atau gunting biar tidak bawa dari rumah itu jangan gunting. Oke, sukses Pak Putu. Ada lagi di teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau bagaimana P5-nya sudah berjalan di sekolah masing-masing? Nih pertanyaan dikit Bu untuk Pak Gede ataupun Bu Made. Mungkin ini jadi apa kendala bersama ya terkait dengan P5 niki. Mengingat beberapa anak mungkin belum bisa terkoordinir dengan baik. Nah, apakah di sekolah Ibu Bapak baik Bu Made itu caranya mengkoordinir mereka, apakah semua ikut terlibat atau seperti NAPI, apakah dibagi secara kelompok atau dikerjakan sendiri? Terima kasih Bu. Kalau di sekolah Tiang, untuk P5-nya itu dibagi per kelompok dia Pak Kadek. Per kelompok anaknya itu berkelompok mengerjakan P5-nya ini gitu. Disuruh seperti kemarin kelas 4 menanam sayur. Jadi mereka berkelompok membeli bahan tapi di sini kalau dibelikan bahannya kemarin itu dari gurunya yang membelikan ya. Cuma mereka tuh mengerjakannya itu per kelompok. Oh ini kelompok 1 di sini, kelompok 2-nya di sini, habis itu kelompok 3 di sini gitu. Jadi mereka masing-masing kelompok itu punya kegiatan sendiri-sendiri. Dari pagi siapa yang memupuknya, pagi siapa yang menyiramnya, seperti itu. Mereka ya punya gininya sendiri Pak Kadek. Untuk kelas 4-nya itu. Ada yang nggak, maksudnya ada nggak yang nggak mau terlibat misalnya, ngapain, males atau maksudnya ada aja alasannya gitu. Untuk siswa Ya, ada aja untuk siswa yang siswa. seperti itu. Bukan gurunya, untuk guru siswanya. Ya ada beberapa siswa yang seperti itu. Enggak malas ngapain juga. Toh juga nanti yang ngambil bukan kita, katanya seperti itu. Tapi pada saat akhirnya kemarin kita membuat sayurnya itu kita petik dari kebunnya itu, alhasil anaknya itu, loh ini kan untuk kamu kan nggak ikut kemarin, katanya kayak gitu temennya yang seperti itu. Tapi kan kita nggak boleh sebut, jangan, itu hanya ini kan kita berkelompok, uangnya juga dari mereka semua gitu. Terus jadi orang tuanya juga seperti itu. Oh, uangnya Tapi dari dari ini orang tuanya, dari anak-anak. Iya. dari anak-anak. Dari orang tua kemarin mereka ngumpulin itu 1.000 per orang. Per sekali pertemuan atau udah Ya, enggak. Keseluruhannya itu. Dari awalnya sih enggak. Dari apa namanya? Dari Bukannya membeli ada bibitnya dana itu ya? aja. Project P5 Nike kan ada dananya ya kalau yang nggak salah ya. Ada dalam bentuk dana BOS atau pokoknya ada ininya, ada Ya,
itu yang tiang masih bingung Pak Kadek, katanya kalau dana bos nggak ada yang untuk ke sana gitu. Jadi kan dari kemarin itu kita ngumpulin uang itu muridnya 1.000 per orang. Jadi itu dapatnya 39.000 jadinya kemarin. Itu dah yang kita olah sama guru kelasnya, termasuk saya juga sama wali kelasnya kan berkolaborasi kemarin itu. Jadi kita bantu di situ gitu. Tapi kalau untuk sekarang tahun sekarang ini belum tahu gitu. Yang Itu kalau saya tahu sih dana bos di ya itu nggak ngerti juga tiang kemarin alur yang dana bos itu katanya itu nggak bisa dibuat yang seperti itu gitu, nggak ada dananya ke situ gitu. Jadi kita kemarin tuh minta bantuan sama komite juga jadinya. Terus tanggapan orang tua positif atau ini kok ada pungutan? Ya nggak ada ini. Oh itu untuk P5, jadi kan nanti barangnya mereka yang isi, karena bahan makannya makanan yang jadi itu kan kita bagikan sama anak-anak gitu. Artinya ada pertanggungjawabannya untuk orang tua juga. Pertanggungjawaban dana yang digunakan. Iya ada di situ, kita share di grup kelas masing-masing. Dana yang 1.000 anak itu ini untuk ini loh Pak gitu. Jadi mereka nggak Astungkaro ya mereka positif aja. Malah sekarang dia nanya untuk P5-nya nanti berapa Bu uangnya gitu. Seperti itu. Iya, Dari kalau teman-teman Bapak Ibu yang yang lain lain, ada sumbangan dari orang tua juga. Kalau untuk tiang pribadi, dana untuk kegiatan P5 itu sebenarnya bisa dianggarkan. Kemungkinan kenapa tidak dikeluarkan pada saat pada saat tahun berjalan, karena tidak dianggarkan di Arkas. Tapi bisa dianggarkan karena di Arkas ada memang anggaran yang bisa untuk kegiatan atau beli bahan-bahan kegiatan P5 seperti itu. Jadi tempat yang setiap tahun itu menganggarkan di Arkas, jadi nanti uangnya bisa dipakai untuk kegiatan P5 ini, untuk beli-beli bahan kayak gitu. Bisa Bu. Mungkin itu belum dianggarkan di Arkas, makanya dananya nggak bisa dikeluarkan. Itu sih kayaknya menurut dia. Ya mungkin juga seperti itu ya Bu Made ya. Karena memang Project Niki memang harusnya dibiayai oleh sekolah tanpa membebankan ke orang tua siswa. Sepaham tiang ya, karena nanti jika ada temuan apalagi memaksa gitu ya. Ya kasihan, sebaiknya uang tidak ada gitu. Atau ada tapi yang memungkinkan untuk dilakukan di sekolahnya tanpa ada pungutan. Kecuali memang tadi kan ada komitenya ya nggak masalah sih kalau komite yang mendukung dan tahu, dan itu sepertinya bisa. Tapi kalau misalnya enggak, itu riskan, sangat riskan. Ya. Masalah uang soalnya, jangankan pungutan, beli buku aja tidak berani maksa kan gitu. Yang biasanya siasati itu meturunan sama teman-teman waktu bikin untuk beli bibit poliber gitu. Biar jalan aja P5-nya. Tetapi diketahui sama pengawas tuh, jangan bilang meturunan, ternyata meturunan juga salah. Yang sebenarnya di sekolah tiang untuk pernamut di Lemajan tetap meturunan 20.000 untuk beli pejati. Fasilitas sekolah seperti kipas kita meturunan, jam kita meturunan 1. Nah teman di kantor beli kompor turunan gitu, beli kopi apapun kita patungan lah setiap untuk di sekolah tiang gitu. Karena dana bos kan sekarang semakin sulit pengeluarannya, tidak seperti dulu cuma list kan gitu, dan sekarang harus adanya siplah dan seterusnya gitu, tidak paham gitu.
Nah, di sini untung-untungnya kita punya kebun. Nah, di sana kita dapat minimal ada kelapa, kan tuh, wood lah, wood, busung, coklat itulah. Tapi tetap kita laporkan kepada kebetulan sekolah dan sewa kantin itu namanya sewa kantin. Kalau di sini ada namanya cok kantin itu bisa kita gunakan sebagai kegiatan pilihan. Itu aja pendanaan biasanya kalau di sekolah. Tidak berani memungut kepada siswa. Itu aja Pak Agus sedikit berbagi lah cara pengalihan dana. Ya susah deh. Ya, kalau bisa biasanya yang duluan itu meja jahitan kami tetap tanamkan, artinya selepan kan banyak punya di sekolah, tiang sendiri juga tetap. Nah, tiang sebagai pengelola kebun sering 1 minggu sekali cari selepan di sekolah, nah sekitar 60-70 lah pohon. Itulah dibikin, kalau di negara dibikin taledan per kelas itu kan dijual, kira-kira dia dapat 30.000 per kelas sebagai kas, itulah digunakan untuk P5 itu. Lihat. Ya Pak tuh semua. Berbagi aja Pak Agus ya Pak. Iya. Karena memang pendanaannya agak riskan. Nggak bisa serta-merta memungut gitu. Karena nanti kalau ada yang tidak suka ya itu kan kasihan di posisi Bapak Ibu guru gitu. Lenbe kerjain, lenbe tapi nanti ada temuan gitu. Iya. Ya bagus, maksudnya gitu kan juga bagian dari P5 kan, gotong royong gitu ya. Gotong royong, urunan bersama, tetapi sesuai dengan arahan pemerintah tidak diperbolehkan memang untuk dan memang sekolah yang bertanggung jawab untuk kegiatan ini. Ya, lanjut Ibu. Dia lanjut diskusinya nggih Bu Mora. Ya, Swastiastu Mora. Ini diskusinya tentang peran guru dalam P5. Di sini ada pendapatnya Mora pada LMS-nya. Silakan Mora. Sebagian besar hampir sama mungkin dengan tadi Mbak Raima, Mbak Reni gitu. Tapi Mora bacakan, jadi menurut pendapat Mora, peran guru dalam proyek penguatan profil Pancasila itu penting dan strategis. Guru berperan sebagai fasilitator, tadi sudah sama Mbak Reni juga sama Mbak Raima. Kemudian guru menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa atau peserta didik aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian guru harus menjadi contoh nyata dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Guru berperan dalam membimbing siswa atau peserta didik untuk menginternalisasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya gotong royong, integritas, kemandirian. Terus guru merancang kegiatan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga pada pengembangan karakter. Dengan menjalankan peran-peran ini, guru dapat membantu menciptakan generasi pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademis tapi juga memiliki karakter yang kuat dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Begitu, Mbak. Ya, terima kasih Mora. Ada yang mau menanggapi? Bu Idayu. Mora mau tanya dong, Mbak. Ya, silakan Mora. Ini di luar ini kebetulan Mora baca di chat tuh beli lampu semeton baru selesai.
teman-teman di sekolah ketika PPG ini tetap ke sekolah, tetap ngajar atau gimana ya? Kalau saya tetap ngajar, Mora. Kalau dia menyesuaikan Mora. Soalnya Cap sudah kasih instruksi ke Mbok bebas dari semua aktivitas selama ikut kegiatan PPG. Terus terang Capnya Mbok itu sangat mendukung dan tidak mengganggu proses PPG-nya Mbok. Apapun yang ada di sekolah, kegiatan apa kayak kemarin 17 Agustusan, bahkan Mbok pengennya ikut terlibat karena kan perasaan dengan teman-teman tuh Cap bilang jangan dulu, fokus dulu di PPG, dia bilang begitu. Jadi kalau untuk ngajar, walaupun Cap sudah bilang begitu, tetap Mbok isi waktu juga untuk ngajar, kan kasihan anak-anak itu. Kalau Tiang, kalau masih sempat mengajar kalau misalnya pas lagi Zoom ada jadwal mengajarnya minta bantuan sama teman. Seperti itu. Ya sama di yang juga seperti itu. Kadang-kadang kita yang sendiri ya, mungkin semua ya seperti yang dia rasakan. Kalau tidak dapat ngajar sehari itu gimana ya, rasa kangen sama anak-anak itu loh. Kayak nggak ketemu seminggu gitu loh kalau nggak dapat ngajar sehari. Karena kan di kelas itu dengan senyumnya anak-anak, dengan wajahnya anak-anak itu membuat pikiran dan perasaan tuh agak tenang gitu loh. Apa ada yang merasa seperti itu ya? Ya sama. Ya makanya sempetin kalau udah ada jam ngajar, ya ngajar dulu. Ya. Kalau masih sempat ngajar. Yang semangatnya di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Kadang-kadang mereka pagi-pagi begitu yang datang itu, Bu, nanti dapat agama loh di kelas saya. Itu dia mengingatkan pagi-pagi itu yang dicari, baru nyoba sepeda motor tuh udah dicari. Bu, nanti dapat bahasa Bali loh Bu, ngajar ya. Kayak gitu. Itulah yang membuat gimana ya, itu harus sempat nih ke kelas, harus sempat ya walaupun itu cuma setengah jam mungkin ya ke kelas itu. Ya rasa senang itu, rasa kangen itu bisa terobati. Mungkin teman yang lain ada ya rasa yang kayak gitu. SD menggemaskan ya Mbok. Ya, walaupun kadang di sini bikin jengkel ya anak-anaknya ya, tahu jangan anak sekarang kan gimana gitu. Tapi tetap ada ya. Hati kita nggak boleh bohong sama mereka. Biar bandar, biar apa tetap aja kangen sama mereka. Nggak tahu kenapa ya. Ya walaupun ada kadang-kadang anak di kelas tuh yang mungkin ya sikapnya agak keterlaluan dikit, tapi setelah kita ngajar, kita ulas kembali, kita pikir, kita ketawa loh, kok lucu ya kejadian tadi gitu jadinya. Yang sering seperti itu. Kalau udah tadinya begini, kalau anak di kelas di kantor sering lagi gitu sama teman-teman. Oh tadi yang di kelas begini lo ngajar, ada yang begini, ketawa kita di kantor gitu. Tapi setelah itu, ya sebelumnya itu kita memang sudah mengarahkan anak kembali, menasehatinya jangan lagi seperti itu, tidak baik karena itu dapat berdampak atau berpengaruh pada teman yang lain kan seperti itu ya. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas atau apa itu ya tetaplah kita jalankan itu selama proses pembelajaran gitu. Tapi setelah itu ya kita sebagai guru tuh kadang-kadang gimana ya, bahagianya di situ melihat tingkah laku anak-anak yang lucu-lucu itu. Tapi kenapa ya anak saya di rumah tuh disuruh belajar tuh malah nggak mau belajar sama saya. Aluhan astane ngoren nak di anak-anak di sekolah tuh melajah nyak nulis nyak PR nyak, tapi kok anak yang pendidik justru memberontak gitu loh. Hal yang sama Bu, yang anak yang kedua, kalau anak pertama mau dia bertanggung jawab dengan dirinya sebagai siswa ya, tanpa disuruh. Kalau udah ada PR dia ngerjain. Tapi anak yang kedua dah hadir. Iya. Anak yang kedua dah saya ini Bu Made juga sama. Kalau kakaknya dulu tuh dari TK sampai dia SMA sekarang sama sekali yang nggak pernah ngajarin dia, tapi dia bilang, Bu coba periksa ini benar nggak punya kakak gitu. Ya benar tuh gitu. Adiknya ini sama sekali kalau sudah ada HP-nya itu sampai saya kasih time di di handphonenya dia tuh kan mati dah. Bu tolong dong dihidupin Bu, ayo Bu nyalain lagi handphonenya gitu dia.
Ya, Aduh, sama susah. Bu. Yang anak pertama gitu dah pulang sekolah kalau dia ada ngerjain apa di sekolah, kalau udah salah lebih dari satu, salah dua tuh langsung ke rumah, belum buka baju naruh tas langsung dibuka, langsung diliatin tuh bukunya apanya salah, di mananya saya kurang gitu. Kalau anak pertama, kalau anak kedua kalau nggak bisanya dia nggak bilang apa-apa. Ya, betul. Satu Sama tidak buat sekolah apa dapat di sekolah, berapa dapat nilai, berapa salahnya, di mana salahnya, dia nggak mau bilang gitu loh. Susah sekali yang kedua. Aduh, kenapa seperti itu? Ada yang lain juga sama ya? Sama kok, anak Emora juga gitu. Tapi anak SMA jauh lebih susah kayaknya disuruh belajar. Kalau saya sih aman ya. Kalau Tia. Tapi memang kalau disuruh belajar, kemarin itu sempat ulangan gitu, Nak Tia. Ulangan dia belajar nilainya 6. Ulangan tidak belajar nilainya 9. Nah, jadi pilih mana? Ya udah tak biarin. Dia nggak belajar karena memang kalau dipaksa belajar otaknya kan beban ya. Karena sedangkan di sekolah dia udah belajar, ditambah di rumah belajar lagi gitu. Isinya nggak ada, pokoknya akhirnya saya bebaskan. Kemarin ada kabar dia dapat uang 6.000 dari gurunya karena katanya berhasil jawab pertanyaan tentang proklamasi gitu ya. Terus dia bisa jawab, akhirnya dapat uang 6.000. Itu nggak belajar, artinya kemungkinan gitu ya HP-nya dipakai untuk itu. Mungkin ya, saya juga nggak tahu, mungkin ada beberapa bagian yang dia memang anak yang senang dengan sejarah. Dari tahun berapa gitu dia senang dengan sejarah purbakala gitu, dia suka kemerdekaan gitu dia suka. Cuman Tiang sendiri akhirnya tidak untuk anak pertama ya, tidak memaksa dia untuk belajar gitu. Enggak, akhirnya dari itu dia cerita bener-bener, dan itu ada angkanya gitu ya, dikasih tunjuk ininya hasil ulangannya. Anak kedua bukan tipe akademis, tipenya kinestetik. Akhirnya banyak les dia, cuman masih belum nemu apa yang pas. Lesin tenis sudah, tapi nggak suka. Lesin karate sudah, nggak suka lagi. Lesin renang suka tetapi tidak terlalu. Akhirnya sekarang basket minta tiap hari. Kalau dulu yang tenis nggak suka, maksudnya ada beban lah. Sekarang jam 3 harusnya kan les jam 4 ya, basketnya itu jam 4. Jam 3 udah siap, sepatu semua udah disiapin, terus udah minta anterin, padahal itu kari kebus. Iya, sabar sampai akhirnya ada saudara yang ikut. Nah, jadi ikutin maksudnya barengin dia untuk bareng les gitu. Akhirnya sekarang sudah ketemu polanya, dan memang untuk klik gitu ya, maksudnya kita juga harus tahu juga sebenarnya ini anak kita itu sebenarnya dia lebih bagus di mana. Nggak mungkin semua dari segi akademis ini semua pinter, nggak gitu ya. Nggak bisa kita paksakan mereka untuk pinter di semua bidang gitu. Sama kayak istilah nggak mungkin monyet nggak bisa kita ajarkan ikan memanjat, karena memang ikan bakatnya itu ya berenang gitu. Sama ya kayak gitulah, maksudnya kita nggak bisa paksakan. Sama kayak Deddy Corbuzier juga bilang, ngapain kita paksakan anak kalau memang dia tidak ada kemampuan di akademis, kenapa kita paksakan di akademisnya gitu. Mending yang memang sudah terbentuk itu aja yang difokuskan. Sekolah hanya sebagai tempat untuk ya formalitas aja, dia sekolah dapat ijazah gitu. Tapi yang saya tanamkan adalah ke anak nih,
sekolah cari teman yang banyak, sekolah cari baik. Kamu misalnya punya teman di kelas 1 harus punya, kelas 2 harus punya, di semua kelas itu harus punya gitu, di semua kelas harus punya teman. Besok saya tanyain, udah kenalan berapa orang hari ini? Sudah berkenalan sama kelas 5 belum hari ini? Sudah berkenalan sama kelas 3 belum hari ini? Saya nggak pernah bahas tentang pelajarannya dia. Yang saya bahas adalah sudah berkenalan nggak sama orang baru hari ini di sekolahmu, gitu. Karena misalnya kita sendiri deh, Mora misalnya, Mora kan bakatnya di bidang seni, rias, tata rias gitu ya, betul ya? Ya udah, fokus bakatnya di rias aja udah, nggak usah lagi cari-cari yang lain udah gitu. Termasuk anak kita juga mungkin posisinya akan sama, karena memang setiap anak itu unik, setiap pribadi anak itu juga punya kelebihan. Mending fokus di kelebihannya daripada kita fokus di kelemahannya. Saya kasihan anaknya gitu. Fokus aja di kelebihannya, dan kalau udah nemu kliknya, HP bisa dibatasi kok dengan sendirinya gitu. Penggunaan gadget ya, kalau misalnya memang penggunaan gadgetnya untuk game misalnya, udah arahin aja dia jadi streamer, arahin dia punya channel YouTube sendiri misalnya, akan lebih bagus, dan nggak ada ngotot-ngototan antara orang tua dan anak. Ngotot ini anaknya pengen biar anaknya, karena memang terlihat pegang HP, seperti yang saya bilang sebelumnya, pegang HP memang, tetapi kita nggak tahu HP-nya itu dipakai untuk game, dipakai untuk belajar, dipakai untuk main apa, kan kita nggak pernah tahu juga gitu. Jadi kalau saya sendiri, yang saya tanyakan di rumah itu anak-anak saya tanyakan sudah berkenalan berapa orang hari ini gitu. Punya teman kelas 3 nggak? Namanya siapa aja? Gimana orangnya? Terus punya kelas 1 nggak? Aduh, masih nggak bisa diajak ngomong pak gitu, nggak nyambung ngomongnya gitu. Oh ya sudah, artinya paling nggak dia tahu nih namanya siapa, misalnya namanya Susilo pak, namanya ini. Oh ya pak, paling nggak dia memang udah berkenalan gitu bapak ibu. Sekolah menurut saya itu sekolah cuman formalitas aja, itu tidak menentukan kesuksesan anak. Paling nggak dia ketemu sama jaringannya gitu. Dan P5 sebenarnya kalau menurut Tiang ya, P5 sebenarnya udah kita lakukan kok, anak-anak sudah lakukan kok, tanpa harus diadakan P5 kita sudah melakukan kok. Hanya saja ini mengadakan, memformalitaskan kembali P5 ini bentuknya seperti ini. Padahal secara aktivitas kita sudah melakukan kok, yang namanya kebinekaan, gaya hidup. Kan tiap hari anak-anak nyapu kan. Iya. Di sekolah ada nggak piket nyapu di sekolah? Ada nggak anaknya buang? Itu sudah P5. Sudah. Apalagi misalnya di rumahnya anaknya sudah berjualan gitu ya. Ada orang tuanya yang sudah punya dagangan nih. Terus anaknya berjualan tuh di sana ikut bantu. Itu udah P5. Tanpa harus diada-adain P5 lagi. Gitu. Bukan bermaksud mengurangi semangat, tetapi menurut Tiang ini pemborosan waktu, pemborosan aktivitas gitu ya, ditambahkan lagi kerja gurunya gitu. Mohon maaf, peran guru banyak akhirnya. Administrasi modul, administrasi P5, administrasi luar biasa. Betul ya, tanpa ada pemikiran ya. Belum sekarang tentang RHK-nya lagi ya. RHK. Ya, kita manajer luar biasa, sedangkan secara gaji gitu ya, kasarnya gaji ya,
Ini mumpung direkam ya Bapak Ibu, siapa tahu jadi catatan Iya, juga siapa nih. tahu jadi bahan masukan buat kementerian-kementerian di sana kan, gimana bebannya kita ngajar, sebenarnya belum lagi ngajar anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda kan. Betul. Iya. Istilahnya kan kalau kantor Ayo sih keluarkan boleh undang-undangnya saja Bapak Ibu. Istilah begini, kalau kantor itu sih kayaknya wajar-wajar aja sebagaimana mereka kan mereka yang kerja itu kan cuman begini-begini doang menginput laporan kan gitu. Kalau kita kan otak kita yang kerja kan gitu. Semua pakai otak Ibu. Semua Itu. pakai otak. Maksudnya, iya sih, tapi kalau orang di kantoran kan nggak kayak kita gini loh, ngadapin anak-anak yang banyak karakternya. Belum lagi kalau yang ngajar di SD, apalagi Pak Agus yang SLB ya. Aduh, memang luar biasa, dikit-dikit nangis, dikit-dikit lapor. Tapi Serasa waktu jangan istirahat jangan itu cuma jangan membandingkan juga. Fokus sama pekerjaan kita. Paling enggak teman-teman tahu, sadar gitu bahwa pekerjaan kita tuh luar biasa gitu ya. Iya, betul. Manajerial. Cuman kemudah Manajerial. Ulang-ulang pun. Oh, antara Ya. mungkin karena niatnya suka ngajarin anak-anak ya gitu. Apalagi begini dulu tiang istilahnya tiang nih suka ngajar agama ini karena apa? Dulu jujur tiang nggak pernah belajar agama Pak Agus. Dari SD, SMP cuma 2 tahun, kemudian SMA. Ingat pertama kali dapat guru agama SMP nilai ulangan tiang 4,5, sampai sekarang tiang ingat itu. Materi Trikaya Parisuda, coba pikir SMP tidak tahu tentang Trikaya Parisuda. Nah, dari situ tiang termotivasi mau masuk sekolah agama gitu. Jadi makanya sekarang rasa sayang sekali lihat anak-anak kalau tiang nggak ngajar gitu. Jangan sampai nasibnya mereka itu sama dengan saya gitu loh. Itu sebenarnya yang motivasi saya kenapa masih semangat untuk ngajar, karena kasihan sama mereka, jangan sampai nasibnya sama dah kayak tiang gitu. Apalagi kita yang di Gorontalo ini hidup di lingkungan yang mayoritas muslim gitu, jangan sampai nggak ada dasar dari bawah terus tiba-tiba mereka keluar kota atau di mana mudah dipengaruhi anunya mereka, seradanya mereka. Itu yang tiang jaga sebenarnya. Belum lagi Bapak Ibu ya. Pasca PPG ketika lulus gitu ya. Pasca PPG ketika lulus kita sudah dihadapkan dengan kelengkapan administrasi Iya kak? dalam 1 semester. Itu kalau saya ngajar itu sudah tumpukannya udah panjang. Lihat teman-teman gitu ya, aduh, mendingan saya nggak PPG gitu daripada itu kan. Belum pernah lihat apa sih. namanya, bayang, maksudnya saya udah kebayang tuh pasca PPG ini. Administrasi itu udah harus dilengkapi modul P5 dan RPP Prota Promes dan semuanya, dan itu dicek sama pengawas. Apa? Aduh. Habis PPG ini Mora lagi jalan loh, ngumpulin modul, ngumpulin Prota, Promes, CP, ATP, pusing semuanya jadi satu. Iya. Tapi sedangkan gitu ya, sedangkan guru lain yang sama-sama guru gitu ya, yang umum itu tidak sama sekali mengumpulkan, mumpung direkam, tidak mengumpulkan syarat administrasi gitu ya. Syarat administrasi yang penting di info GTK itu sudah masuk, validasinya udah masuk, udah berhak atas penerimaan sertifikat tunjangan gitu ya. Loh, di umum gitu. Iya, Ya, di belum umum lagi seperti itu. PPG itu Tidak cuma ada. 1 bulan mereka mandiri. Waktunya juga dia Pantesan ya teman-teman yang di sini begitu juga yang guru-guru mapel gitu udah tinggal minta info GTK ke apa namanya, ke operator, baru surat lulus Iya. PGRI gitu aja. Iya. Udah ngasih Iya. kayak Prota apa segala macam enggak ada sih, mereka cuman berkasnya mereka tebal dengan itu udah kayak SK baru ya begitu aja. Kalau Prota Promes enggak ada yang seperti Pak Agus bilang. Nggak ada mengumpulkan RPP modul tetek bengi, nggak ada gitu ya. Tapi kok berbeda Ini juga Apa kita namanya? beda PPG-nya dengan yang lainnya. Kita yang lebih ribet PPG-nya ketimbang guru kelas kemarin. Ada teman saya kemarin yang tanya tadi, nanti bikin video VPL-nya itu tolong bantu ya, tapi tanya gitu kan. Ih, kok ribet sekali sih bikin videonya seperti itu. Kita cuma sekali aja gitu. Siapa Putu? Gimana Pak Putu? Ada ya undang-undang juga?
izin mau antar ini biar dapat telepon. Bentar. Iya. Nggih. Oh, posyandu. Nge. Nge. Oh. Kemudian sibuk ben nganter Sibuk. anak ben oh. Lupa ditimbang ya. Belum ya? Ya. Bapaknya jangan lupa ditimbang. Nge, lanjut Pak tuh. On Nge, kalian. kamera aja Nge. nggak apa-apa. Nggih. Nggih malu di bos ya. Antar Nggih. sebentar. Nge tuh. Nggih. Nge. Betul ya? Sepakat ya? Iya. Ini harus mestinya Iya. harus dimudahkan. Itu. Harus adil gitu ya. Jadi catatan nih. Kok kita dibeda-bedakan? Iya. Beda. Itu dong. Apa mungkin Beda. karena nanti setiap bulannya akan cair katanya? Mau tiap bulan toh juga akan cair, entah 3 bulan toh juga akan cair kan gitu, sama Iya betul. yang maluan cair Sama, ada administrasinya yang diminta. Ini juga kemarin minta apa namanya ke Depok itu dikirim ini TPG astaga. belum 2 Aku kali ya ini. Ibu, 2 kali ada yang soft copy, ada yang hard copy. Hard copy itu harus kalau di kami ya, di sini ya, di Kelungkung, hard copy itu harus di PDF kan, hard copy-nya yang sudah isi tanda tangan. Soft copy Orang ngerasa yang di Kelungkung. Sorry tak potong. Itu Iya. kan Blegos guru ya, pendidikan gitu. Mora yang penyuluh dulu kan sempat ikut penyuluh non PNS tuh di situ di Kelungkung. Itu ribetnya bukan main aturannya. Kemudian setelah itu duitnya maaf nih bukannya gimana. Duitnya juga nggak terlalu banyak, cuma 500.000 per bulan, tapi kegiatan kita itu juga banyak banget pokoknya. Dan itu bukannya kita dipermudah, tapi dipersulit gitu. Kalau Mora kan mikirnya ini kita udah ada Google Drive kan harusnya beberapa, kita tinggal Iya. kasih link harusnya udah selesai, udah beres. Sudah. Kenapa harus yang ada tanda tangan, ada cap, kemudian toh juga akhirnya diminta untuk scan, diminta untuk kumpul lagi gitu ya. Mending nggak usah minta yang soft copy, gitu. Mending ya langsung aja suruh hard copy atau ya udah nggak usah hard copy, di soft copy aja gitu. Kita tinggal scan tanda tangan dan beres gitu kan ya. Akhirnya Mora nggak kuat Blegos, Mora resign di penyuluh penyuluh non PNS waktu itu cuman itu di Kelungkung, balik ke Depok di Besar. Bandung, ribet juga itu. Tapi di Depok Bandung bukan penyuluh gitu, cuman ya memang kalau kita namanya Wiyata Bakti, nggak tahu di teman-teman di kabupaten lain sama atau enggak gitu. Jadi SK Wiyata Bakti itu keluar tiap bulan, tiap 6 bulan kita buat laporan, kita ngajar, ribet gitu, ngerapel jadinya gitu. ya. Ya. Itu realnya kita semua Bapak Ibu. Itu memang harus ada apa ya? Penyetaraan sebenarnya kalau bahasa ini, penyetaraan lah ya. Nggak cuma gender, tapi penyetaraan kita sebagai guru yang sama di hadapan hukum gitu. Mestinya juga dipertimbangkan untuk kemudahan-kemudahan yang juga diterima oleh guru yang lain gitu. Itu sih menurut saya. Jadi setelah PPG lulus ada PR lagi ditambah. Baru dengar dari Pak Agus saja udah kaget-kaget ya, soalnya kan di sini. Tapi nggak tahu ya di provinsi lain nggak tahu. Apakah Nah, di sama? sini teman tiang yang muslim, yang baru yang muslim juga ada di sini kan, bilang guru muslim sini. Pantasan ya setiap mereka mau urus PPG begitu, PPG, urus berkas sertinya, lagi buat jurnal lah, apalah segala macam gitu. Ada teman tiang yang disuruh, saya bilang, kok begini ribetnya ya, apa ya begitu saya bilang. Karena kan nggak pernah tahu gitu, cuman baru Pak Agus bilang kayaknya yang Hindu begitu juga berarti apa? Iya. Begitu. Tapi memang satu semester, kecuali misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan dalam saat per bulan, ya itu akan lebih mudah. Tapi kalau ditunda gitu ya, kayak saya gitu, itu akan menyulitkan. Jadi sama, saya juga sebenarnya sudah memutuskan resign bener Februari kemarin, tapi masih dalam pertimbangan. Kemarin juga sama Pak ini
ini juga saya sempat ngomong kalau saya mundur aja gitu, tapi ya udah dilanjutkan aja seberapa mampunya. Mundur dari apa? Apa Agus mundur dari apa? PPG Oh, mundur dari PPG. ya, karena tahu di kedepannya administrasi harus sudah siap untuk pencairan dalam 1 tahun ya, gitu ya. Semangat buat teman-teman. Kalau saya sendiri administrasi memang sedikit kurang, jadi bersyukur teman-teman kalau administrasinya sudah sangat lengkap. Kalau K13 sih lengkap, tapi kalau IKM yang sekarang baru mulai begini ya udah nol juga lah bagus. Saya sama sekali tidak punya yang namanya administrasi. Saya paling tidak suka itu. Maaf ya. Nggak punya, sama sekali nggak punya administrasi. IKM enggak, karena kan baru mulai. Ada administrasi Arahan Mbok, orang lain. kalau mungkin Mbok sama Beli kan memang basicnya memang pendidikan ya gitu, orang-orang mendidik gitu. Kalau Mora nggak sama sekali. Mora kan penerangan agama Hindu nih dulu, jadi tamat sekolah sempat ngajar sebentar di mana namanya di kampus tercinta. Habis itu terus sempat di Kompas juga. Nah, balik dari Kompas ngajar kan ya, bayangan Mora itu oh ya udahlah fleksibel gitu, waktunya fleksibel, bisa ngurus anak masih bayi gitu. Cuman kalau dilihat dari nominal kan ya, honor waktu itu emang miris, apalagi sebelumnya di swasta gitu kan. 800.000 pulang bawa duit sebulan gitu. Jadi banyak itu 800.000, Mora cuma 100.000 tapi tetap bersyukur. Bersyukur Mora. Gaji awal Moknya itu gaji awal Mok ngabdi itu 100.000, terus naik ke 300.000, terus naik masuk kontrak jadi 500.000, terus masuk lagi ke kontrak tahap berikutnya 900.000, terus sekarang P3K Astungkara lah. bener Mbok. 800.000 itu udah hebat banget per bulan. Tapi tetap kaget Mbok, karena kan awalnya itu kita di swasta itu ya elah, ibu kan yang ngeremehin enggak gitu, cuman kaget gitu. Habis itu tahun 2013 gitu. Itu udah masuk K13 pertama kan ya. Nanya sama mama, belum lagi situasi sekolah gitu, shock culture Mora, situasi teman-temannya, situasi yang waktu itu masih ada senior junior ya. Kalau PNS itu di sekolah Mora dulu sing dari nyemak gaya, yang nyemak gaya itu honor gitu Mbok dulu. Dari situ tidak disamaratakan gitu, tapi ada PNS yang ngerti, ya udah kita dibantu. Ada PNS yang masih ya gitu senior junior, kita nggak dibantu. Habis itu buat perangkat ini Mora yang sama sekali nggak ngerti ini ende ide nah gitu materi apa. Teman-teman kebanyakan ke swasta juga, angkatan Mora di jurusan Mora ya, punya teman-teman juga di di pendidikan, tak mintain tetap Mora pelajarin itu nggak ngerti loh Mbak. Sampai detik ini Mora mikir, boleh nggak ya jadi bayangan Mora itu jadi guru itu cuman datang ngajar, habis itu selesai ngajar balik pulang gitu Mbak. Ternyata sampai detik ini semakin lama semakin wow ya. Beneran boleh sih ngajar aja ke kelas, nggak usah buat administrasi gitu. Ternyata tidak sesimpel yang Mora bayangkan. Makanya kalau Mora ngajar di kelas, nah kalau ada yang mau sekolah, kalau kalian memang jurusan hotelan lebih baik jangan kuliah tinggi-tinggi nak gitu. Apalagi yang mau jadi guru, pasti gitu Mora bilang. Disclaimer ya nak gitu, menurut pendapat saya gitu. Saya itu naik gaji itu 5-6 tahunan, tak gituin Mbok. PNS juga kan gitu, saya bilang. Lah, coba kamu sekolah di beberapa kakak kelas kamu. Sekarang cuman ada pengalaman mereka cuman ada 1-2 tahun, gajinya udah bisa ngelunasin motor Beat loh. Saya sampai orang sampai ngomong kayak gitu, Mak. Gitu ya, Bu, gitu. Jadi
ada murid yang duluan malah PNS dari Mora gitu. Itu dah yang ngelepasin ban motor Mora tuh mah udah jadi TNI sekarang. Berarti nakalnya di sana jadi orang sukses ya. Ini Bu sama saya gitu. Banyak kan begitu ya siswa yang sering maksudnya siswa yang agak sulit kita asuh di sekolah ketika mereka sukses ataupun ketika mereka di mana aja berada, kalau ketemu kita pasti negur kita. So, berbeda dengan siswa yang pinter, yang bagaimana, pasti cuek-cuek aja. Benar. Benar Bu, yang juga punya pengalaman seperti itu. Ada di sini tetangga saya begitu itu. Saya cuek juga, ngapain? Ngapain gitu? Nggak ditegur juga nggak apa-apa, cuman istilahnya gimana ya? Agak sedikit kecewa lah lihat sikap siswa yang seperti itu, bukannya mau dihormati, enggak, istilahnya kan gimana, oh ini guru saya ini begini. Posisi dia juga sama kan, juga udah jadi siswa gitu, kalau dimanapun ketemu gurunya bahkan cium tangan pula, gurunya sampai bilang, ih sudah sama-sama guru nggak usah lagi pakai cium tangan, dibilang gitu sama guru-gurunya di sini. Kenapa Bu? Walaupun sama-sama guru, saya tetap posisi dulu pernah jadi siswa, bilang begitu aja sama gurunya. Cuma mereka agak risih kalau saya peluk kemudian saya cium tangan, mereka agak risih gitu karena katanya udah sama-sama guru gitu. Jadi suka anak yang pintar apa suka anak yang males? Aduh, kalau boleh milih tambah lagi satu pilihan, pintar plus beretika. Ya, nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada yang sempurna. Ya betul Pak Agus. Tapi teman-teman nggak ini ya. Kalau Blagus mungkin pernah punya pengalaman ngajarin anak SMK. Kalau Mora, ini cerita sedikit, anak-anak SMK di tempat Mora kan ada yang dia baru banget kelas 10, terus amit-amit Mora punya anak perempuan juga. Itu ternyata sudah hamil kan ya, sudah hamil 7 bulanan, berarti kan sebelum sekolah dan sebelum SMK dia udah hamil duluan gitu. Ya, kebetulan perwakilan Mora gitu. Terus jadi Mora itu tanya, ya kita kan kaget kan ya karena baru kelas 10, kok bisa hamil Mora gitu. Jadi pertanyaan Mora itu gitu, kamu udah punya pacar, siapa yang hamilin gitu? Pacarnya Bu. Ya, dia jujur gitu sama Mora. Terus ngapain kamu bisa kamu kasih dirimu jadi hamil gitu. Jadi kalau dia jawabnya maaf gitu kan ya, kalau Mora kan lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu kan. Dia nggak diminta maafnya, dia cuma bilang lama banget dia mikir, terus dia cuma jawab kayak gini, ini yang menurut Mora nggak ada etikanya nih anak. Jangan Bu, dengan ekspresinya gitu jawabannya. Apa? Ya ampun. Jangan Bu, jangan soalnya gitu. Tapi bener emang jangan nggak sih? Jawabnya ya? Enggak jangan nggak sih sebenarnya? Kalau menurut Bapak Ibu deh, jangan apa enggak? Enteng banget tuh siswa jawabnya begitu ya. Enteng gitu maksudnya Mora. Enggak, kalau jawab jujur ya, Mor, kalau jawab jujur enak apa enggak? Iya kan maksudnya sama-sama kan? Bukan ada pribadi. Ya kan nggak ada yang salah dengan jawaban itu, emang enak. Terus bener ya. Cuman kan ya kalau sama guru gitu kan ya, sejak saat itu Mora, ini baru kejadian baru 2 tahun yang lalu nih, kaget Mora gitu dapat jawaban, aduh kapan nih murid-murid di sini jawabannya benar gitu. Itu udah bener jawabannya, gue pengen jawaban apa? Ekspektasinya jawabannya apa? Ya kan misalnya gini loh Bigas, ya Bu, gitu ya, kan saya ekspektasinya Mora. Mora pengen jawabannya gimana? Minta maaf. Mora ngakak, Budi mah kebres, Mora kede, pelit gitu kan ya, harus tetap jaim gitu kan di ruang BK. Tapi setelah benyap tidurinnya Mora kede. Tidurannya Mora kede sama guru BK-nya. Itu dia pertanyaannya sama Bragos. Jangan kau nih Mora gitu. Tahu jawabannya guru-guru BK tuh. Pintarnya anak-anak sekarang gitu Mora.
Parah dah pokoknya. Makanya Iya, etika memang tuh parah. Ipar saya juga baru kelas 2 SMA loh, Mora. Iparnya kemarin nikah tanggal berapa ya? Tanggal 2 Agustus kemarin nikah kan. Itu yang cewek itu baru kelas 2 SMK. Terus kok ekspresinya dia itu datar gitu loh. Maksudnya gimana ya? Kita tuh sudah kan mau nganten tapi sih ngadu ekspresi apa ya gitu. Baru maunya ekspresinya bagaimana? Yang kita Bu, masalahnya kan kayak gini kalau kita tuh saya ya pengalaman kan keluar ya kan. Ninggalin orang tua itu loh. Oh, maksudnya ada ekspresi gimana? Kan jangan orang sedih gitu tinggal. gini loh, orang tuanya itu nangis ditinggal, abis itu dia tuh datar kayak gini aja, diam aja dia, oh ya gitu aja dia. Kita tanya sampai di rumah nih sudah habis makan, tak tanya, dek tuh nggak, kalau ninggalin orang tua tuh nggak sedih, nggak mau dek, kan ada mau dek di sini gitu, dia bilang, oh coba, Betul itu kan ada model di situ. nggak maksudnya gimana gitu, udah baru kelas 2 SMA loh dek, kamu ngambil kerjaan kayak gini, adekku tak marahin benar-benar gitu, jadinya aduh kayak gini. Punya pengalaman ini berarti punya murid kelas 2 SMA ini. Iya. aku takut anak cowok pasti tak aja ngobrol. Iya, yang anak saya yang SMA juga sudah mulai dia Punya anak SMA kayaknya Mbak Adianti, Mbak Raima nih anaknya SMA. Ini Mora SD kelas 6 nih udah masih gimana ya? Takut saya Mora, apalagi anak cowok. Paling Dua takut Bu, mau cewek mau cowok enggak, itu pokoknya sama takut aja. saya kalau dia sudah bilang keluar Bu malam minggu, kok yang kemarin Bu mau mancing gitu, dengan gayanya dia yang seperti itu. Putu nggak usah kamu keluar kayak gitu saja. Telepon terus. Ih mama nih nelpon aja gitu. oh kalau itu kan Mbak. Ya mancing, olehnya mancing itu sama temennya, kan takutnya sudah kelewat jam 11 malam belum datang, ini gimana gitu loh, gimana? Mancing keributan ini. Ada. Takutnya seperti itu. Tapi bawa sih dia pancing sama ini, bawa juga dia ikan pula. Nah ibu marah ini kasih ikan katanya. Gimana itu? Aduh. Ya nggak gimana. Ibunya yang gimana? Takut saya. Udah. Anak akan ketemu sama nasibnya sendiri kok. Sama kayak kita kan. Iya sih. Cuman tanemin aja kalau udah usia. Ini juga anak kalau misalnya saya udah sempat kemarin ngobrol agak dalam dikit sama mereka. Nanti kalau sudah kenal sama cewek sama perempuan, ya paling nggak bekal kondom lah gitu. Ya gimana? Cara satu-satunya ya begitu. Kita nggak bisa ngontrol mereka. Kita ya sama kayak biar mereka juga paham bahwa mencegah lebih bagus daripada terjadi gitu kan. Ya udah mulai itu, makanya jangan menganggap tabu terkait dengan itu alat reproduksi, terus apa ya, karena sekarang udah tahu paham sendiri kok sebenarnya kan. Yang ditonton kita nggak pernah tahu ya gitu. Udah caranya memang ya belikan kondom sendiri gitu, alat kontrasepsimu sendiri, apalagi anak cowok ya. Anak cewek juga kalau misalnya kamu nanti main gitu ya pastikan pasanganmu pakai kondom gitu. Ya itu sih yang sekarang bisa dilakukan. Ngontrol untuk hal lain kita udah nggak bisa. Ya maksudnya balik lagi ke kita gitu kan. Dan bapak ibu pasti punya pengalaman itu gitu. Kayak Mora kemarin juga nanya, baru banget kemarin nanya sama anak yang sama si Raka, karena suaranya udah beda kan ya, bagus ya. Jadi Mora mikir apa dia udah akil balik gitu. Apa dia udah mimpi dan ya gitu Mora.
Yang Mora tanyain, Kak, kakak pernah nggak mimpi gitu. Jadi Mora nggak tahu nih nanyanya biar nggak to the point banget. Ini tak stop dulu ya, melanjutkan. Terima kasih Pak Kadek. Mungkin diskusi untuk hari ini dicukupkan atau dilanjutkan, bagaimana teman-teman? Atau mau lagi? Pak Kadek belum ya? Tadi udah banyak saya. Ya sudah kalau gitu. Bagaimana teman-teman yang lain? Si Pak Agung bagaimana tanyanya dia baru muncul ini kayaknya. Pak Agung, Kendala sinyal. Oh, sinyal susah dikit. Ibu sinyal kamu niki melilang le sinyal. Sama ya lupa Mora bilang katanya lupa beli sinyal beli HP. Yang berbata-bata hari. Bapak Ibu udah ada yang screenshot belum foto hari ini? Dia yang off kamera. Apa Pak? Tadi yang pertama sampun. Cuman kalau misalnya mau diinin lagi ayo. Minta tolong nanti di share nggih. Ya, buka videonya dulu yuk. Gimana Bu Made? Gimana teman-teman? Apakah mau dilanjutkan atau dengan LK? Tugas LK sudah cukup? Atau mau lanjut saja untuk penugasan? Lanjut buat tugasnya mandiri maksudnya. Coba buat tugas dulu lah. Lanjutkan buat tugas. Ya karena Buat tugas, ini buat tagihannya tugas. harus sudah di-up. Dek. Siap. Coba tugas sendiri. Baik. Baik, terima kasih untuk Bu Made Adianti yang sudah memandu acara Zoom diskusi mandiri kita pada pagi hari ini menjelang siang ya. Tepuk tangan dulu buat Bu Made Adianti. Kita ucapkan terima kasih sudah memandu. 1, 2, 3 ucapkan terima kasih bersama. Terima kasih Bu Made Adianti sudah dipandu. Kalau ada kata-kata yang salah nih. Sering-sering ya. Ternyata pintar, ternyata bagus. Nak kaku hebat semua. Semua aku bilang dapat giliran nggak bisa termasuk Tia juga bilang nggak bisa ya. Ujung-ujungnya bisa. Ya, pintar. Si kaku sebenarnya. Ya. Oke, baik teman-teman karena dirasa sudah cukup terkait dengan diskusi pada pagi hari ini. Oke, saya tutup dulu LMS-nya. Dan mengingat saat ini sudah menunjukkan 1 jam 17 menit ya, menuju 18 menit. Jadi kegiatan diskusi hari ini sudah cukup hari ini, dan teman-teman rekan-rekan juga bisa melanjutkan untuk aktivitas pengerjaan tugas LK-nya. Jadi disesuaikan dulu, kalau misalnya mau pengeditan itu silahkan disesuaikan dengan temanya masing-masing. Kalau misalnya nanti seandainya ibu dosen ternyata ada memerlukan waktu khusus untuk Zoom lagi, ya kita sesuaikan lagi. Oke, baik, paling nggak ini menjadi laporan untuk di kelas. Dan terima kasih banyak untuk atensi, perhatian, dan support Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Semoga tapi kebersamaan ini berlanjut sampai hingga nanti gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dibahas kembali, silahkan dilanjutkan di grup. Oke, baik, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu aktivitas hari ini dengan doa. Tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa. Semoga apapun yang kita kerjakan hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi dan diberkati. Baik, Bapak Ibu bersiap. Berdoa, dipersilahkan.
terima kasih, doa tidak pernah selesai. Baik Bapak Ibu, itu saja. Kalau begitu kita akhiri, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan lanjutkan aktivitasnya masing-masing ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Ayo foto bersama. Foto bersama ya. Tadi siapa yang keluar ya? Pak Agung ya? Oke, ini saya stop dulu.